Halo semuanya, kembali lagi di channel Grafologi Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi grafologi untuk mengetahui arti tinggi rendahnya T-bars dalam tulisan tangan. Ini juga bisa buat Anda. Apakah ada tanda-tanda ini di dalam tulisan Anda? Simak terus videonya ya. Pasti Anda banyak menemukan berbagai jenis tulisan pada huruf T seperti huruf T yang barnya tinggi, medium, rendah, kecil, panjang, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis tersebut bisa kita analisis melalui grafologi loh. Salah satunya yang kita akan bahas adalah tinggi rendahnya T-bars pada huruf T dalam tulisan tangan. Tinggi rendahnya T-bars ini menunjukkan suatu goal seseorang. Apakah seseorang memiliki semangat yang tinggi untuk menggapai tujuannya? Atau seseorang yang lebih suka di comfort zone? Namun sebelum pada pembahasan lebih lanjut, T-bars yang kita akan bahas adalah T-bars yang tidak menyambung dengan huruf lainnya. Yang pertama adalah T-bars yang tinggi. T-bars yang bisa kita sebut tinggi adalah T-bars yang berada di zona atas. Seperti pada contoh, T-bars tersebut berada hampir di ujung batang huruf T. Nah, ini sudah bisa kita sebut huruf T yang memiliki T-bars yang tinggi. Semakin tinggi T-bars, maka semakin tinggi juga goals yang ia buat. Seseorang yang memiliki tulisan tangan T-bars yang tinggi juga memiliki perasaan yakin pada dirinya sendiri untuk menetapkan tujuannya. Tujuannya tersebut juga memiliki standar yang tinggi. Lalu, ia juga bersedia untuk menentang dirinya sendiri melampaui tingkat di mana dia saat ini atau dia suka melakukan hal-hal di luar zona nyamannya. Goalsnya ini bersifat challenging, namun tetap realistis ya. Lalu, pemikiran seseorang yang memiliki tulisan tangan bars yang tinggi adalah setelah satu tujuan telah tercapai, ia akan memandang ke arah yang berikutnya. Tinggi T-bars medium. T-bars yang dikatakan medium adalah T-bars yang berada di zona tengah pada huruf T. Seperti pada contoh, kata healthy ini, T-barsnya berada di garis tengah, sejajar dengan huruf A dan huruf E. Ini menunjukkan T-bars yang memiliki tinggi yang medium. Seseorang yang memiliki tulisan tangan T-bars medium umumnya akan membatasi diri pada hal-hal memungkinkan saja. Ia akan memilih sesuatu yang pasti-pasti saja. Ia membatasi pekerjaan, misalnya, pekerjaan yang menurut ia cukup untuk memenuhi kebutuhannya, itulah pekerjaan yang akan ia pilih. Seseorang yang memiliki tulisan tangan T-bars dengan tinggi medium juga sering merasa puas dengan apa yang ia sudah capai. Ambisius dalam tingkat praktis, di mana dia akan merasa cukup dengan kesuksesan yang bisa pasti diraihnya. Orangnya praktis, menetapkan tujuannya yang terjangkau. Seseorang yang praktis merencanakan goalsnya dengan hati-hati dan bijaksana. Dia suka melihat akhir dari pekerjaan sebelum memulai. Dia juga tidak suka mengalami kekecewaan dan lebih suka menetapkan pandangannya lebih rendah untuk mengurangi kegagalan. Tidak suka menetapkan goalsnya yang jauh dari kapasitasnya, serta menetapkan tujuannya dengan cara security-minded. Yang ketiga adalah T-bars low ke medium. Kalau Anda bandingkan dengan middle zone atau zona tengah, T-bars low ini berada di bawah zona tengah. Seperti pada contoh kata untuk itu, T-bars pada huruf T-nya berada lebih rendah dari huruf N dan huruf U, atau di bawah garis tengah. Semakin T-bars rendah, maka semakin ingin berada di zona nyaman. Jen, grafolog dari Phoenix, Arizona, adalah seorang guru yang telah meneliti tulisan dengan murid-muridnya yang berpandangan positif akan eksistensi dirinya. Jen telah mengumpulkan ratusan contoh dan menemukan bahwa murid-murid dengan T-bar rendah di tangkainya selalu mendapatkan nilai yang kurang baik saat tes. Karena mereka memiliki semangat yang rendah untuk tujuannya, mereka selalu memilih di comfort zone dan memilih sesuatu yang gampang. Seseorang yang memiliki tulisan tangan T-bars yang rendah adalah seseorang yang menetapkan tujuannya atau targetnya pada situasi aman. Adanya perasaan tidak mampu pada diri si penulis dan adanya sesuatu yang kurang memadai, itu membuat penulis cenderung menetapkan tujuan atau targetnya pada situasi yang aman dan cenderung bersifat jangka pendek.
Mereka juga sering mengantisipasi kegagalan, cenderung untuk menetapkan tujuan yang rendah dan dapat diprediksi. Saat menetapkan tujuannya tidak lebih tinggi dari kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tidak banyak mengalami pertumbuhan atau progres. Lalu, mereka juga hanya fokus pada hal-hal bersifat jangka pendek. Contohnya, memiliki keinginan hanya menjadi tukang parkir saja. Yang penting hari ini bisa makan. Dan mereka juga memiliki sikap bermain aman dan tidak membuka lebar tingkat keberhasilannya. Nah, lalu bagaimana jika Anda menemukan huruf T pada T-bars yang tinggi hingga lepas dari batang huruf T? Seperti pada contoh. Itu apa artinya ya? Nah, seseorang yang memiliki tulisan tangan T-bars yang lepas dari batang huruf T disebut daydreaming, atau target dan tujuannya tidak sesuai realita. Namun, jika dibarengi dengan aspek yang positif, itu sangat bagus sekali. Contohnya, seperti para ilmuwan yang memiliki tujuan yang di luar realita, namun dibarengi dengan aspek positif, seperti optimis, tekun, dan lain-lain, maka tujuan tersebut bisa menjadi realita. Selain tinggi rendahnya T-bars pada huruf T, ada juga panjang pendeknya T-bars. Panjang pendeknya T-bars ini mengungkapkan sikap seseorang terhadap aspirasinya, seperti tingkat energi mental yang seseorang keluarkan untuk mencapai tujuannya dan menunjukkan perasaan yakin untuk mengejar ambisi dan aspirasinya. Karena pada panjang pendeknya T-bars pada huruf T, tentang tingkat energi mental seseorang untuk mencapai aspirasi dan ambisinya, maka pada T-bar yang pendek, seseorang yang memiliki tulisan ini tidak akan menggunakan lebih banyak kekuatan mentalnya daripada yang ia bisa, tanpa mempertaruhkan perasaan aman yang dia miliki, karena ia mengetahui bahwa apa yang dia perjuangkan dapat diterima oleh orang-orang yang dia inginkan. Huruf T dengan T-bar yang pendek. Seseorang yang memiliki tulisan tangan T-bars pendek memiliki sedikit yakin dengan aspirasi dan ambisinya. Dia tidak ingin melanggar hak atau hak prerogatif orang lain, kelompoknya, keluarga, atau teman-temannya. Huruf T dengan T-bars yang panjang. Seseorang yang memiliki tulisan seperti ini adalah seseorang yang konservatif dalam mengajar aspirasinya. Dia tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh keluarga, teman sebaya, dan kelompok yang dia inginkan. Biasanya dia mengejar tujuannya dengan cara yang stabil dan dapat diandalkan. Penulis mengarahkan banyak energi mentalnya ke arah pemenuhan aspirasi mentalnya. Penulis pun memiliki keyakinan akan mencapai tujuannya, dengan antusiasme, membantu membawa ia mengejar aspirasinya. Huruf T dengan T-bar panjang yang ekstrem. Mungkin Anda pernah menemukan tulisan yang T-bars pada huruf T-nya terlalu panjang. Nah, seseorang yang memiliki tulisan T-bars panjang yang ekstrem ini, dengan keadaan menulisnya cepat, seseorang itu adalah orang yang dinamis dan antusias dengan tujuan hidupnya. Dia sangat antusias dengan tujuannya dan menggunakan hampir semua energi mentalnya untuk mencapai tujuannya. Selain itu, penulis menjadi protektif dan tidak aman. Dia akan memberikan kompensasi yang berlebihan dengan menerapkan energi mental yang berlebihan terhadap aspirasinya tanpa tindak lanjut yang sebenarnya. Dia tidak memiliki rasa realitas dan mungkin bereaksi secara emosional dengan cara yang tidak terkendali. Nah, sudah kebayangkan arti dari tinggi rendahnya T-bars pada huruf T dalam tulisan tangan terhadap goal seseorang? Dan panjang pendeknya T-bars pada huruf T terhadap aspirasi atau target seseorang? Oke, sampai sini dulu ya materi kali ini. Bila menurut Anda materi ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan di-share. Juga, bila Anda ingin mendapatkan materi-materi bermanfaat seperti ini berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan pencet loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik tentang grafologi lainnya yang akan kami upload di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.